Halo Juventini, balik lagi bersama Trias pastinya. Nah, sekarang Trias nggak sendirian ini. Pastinya udah ada narasumber yang sudah menemani, ada Mas Rocky dan juga Mas Wandi. Halo Mas, boleh disapa-sapa dulu? Halo guys, woi, balik lagi ngomongin Juventus ya kan, nggak pernah bosen nih ya kan, walaupun kalah, aduh, ampun dah. Tuh. Tapi tetap semangat ya Mas, walaupun Kak. Semangat dong ya kan. Oke. Halo Mas Wandi, boleh disapa dulu Juventini? Halo, suara Juventini. Halo teman-teman Juventini. Tetap semangat bahas Juve walaupun kalah. Ah, oke, kita bakalan ngobrol-ngobrol ya. Nah, tapi sebelum itu, Trias mau ngingetin lagi nih buat Juventini yang mungkin pengen bergabung jadi narasumber ya di sini ngobrol-ngobrol sama Trias. Bisa caranya gimana Trias? Caranya gampang banget. Langsung aja gabung di membership kita. Nah, buat yang pengen dukung channel ini juga bisa ya, langsung aja scan QR yang ada di bawah sini. Oke, kita akan membahas berita-berita penting dari beberapa hari yang lalu nih, yang pastinya masih layak untuk kita diskusikan, yakni seputar pelanggaran FFP, Jabatan Baru Kilini, dan juga pengawasan Tudor. Nah, pastinya penasaran dong, makanya tonton video ini sampai habis. Langsung aja kita ke materi yang pertama. Ini situasi Igor Tudor di Juventus ini tampaknya mulai memasuki fase genting nih guys. Menurut laporan eksklusif ya, ini hubungan antara Tudor dan juga CEO sementara Damian Comoli disebut cukup dingin dalam beberapa pekan terakhir. Meski belum ada tanda-tanda besar, ya sumber-sumber internal menyebutkan bahwa kinerja Tudor kini sedang berada di bawah pengawasan ketat. Dengan setiap pertandingan akan menjadi bahan evaluasi langsung dari manajemen. Nah, tiga laga berikut melawan Como, Real Madrid, dan juga Lazio disebut akan sangat menentukan masa depannya di kursi pelatih Juventus. Artinya, masa depan Tudor kini tidak lagi ditentukan oleh gaya main atau proses adaptasi nih, tapi juga hasil jangka pendek yang bisa meyakinkan Komoli dan juga direksi bahwa proyek ini masih berada di jalur yang benar. Dalam konteks ini muncul pertanyaan yang besar nih, apakah ini cuma bentuk monitoring rutin dari manajemen baru atau sudah mulai mengarah ke potensi pergantian pelatih lebih awal jika performanya tidak membaik. Nah, pertanyaannya untuk Mas Wandi dan juga Mas Rocky, ini apakah pengawasan ketat dari Komoli ini masih tergolong evaluasi normal terhadap pelatih baru atau sudah menjadi sinyal bahwa posisi Tudor mulai goyang? Dan apakah tiga pertandingan ke depan cukup adil dijadikan ukuran masa depan Tudor? Mengingat ia masih berada di fase awal membangun sistem permainan yang baru. Silakan Mas Wandi. Eh, oke, nasib Tudor ya. Apakah Tudor out atau Tudor stay nih? Kira-kira. Nah, awalnya to draw, sekarang to loss gitu. Udah ada lossnya sekarang ya, udah ada kalahnya. Jadi gini, sebenarnya ini tergantung kalau menurut saya apakah Tudor stay atau Tudor out dalam beberapa match ke depan itu sebenarnya tergantung target manajemen juga satu. Yang kedua, apakah memang kalau misalnya Tudor out ini manajemen pelatih yang tersedia ini siapa saja yang kira-kira lebih baik daripada Tudor karena kan cuma juga kalau misalnya Tudor out tapi pelatih yang tersedia itu tidak berada levelnya di bawah Tudor atau berada levelnya sama dengan Tudor atau di bawah Tudor itu kan tidak mungkin karena secara image perusahaan pun menurut saya kalau misalnya kita gantikan dengan dengan pelatih yang kualitasnya di bawah atau mungkin pelatih-pelatih muda yang tidak ada pengalaman, nah itu tentu akan menjadi sebuah resiko lagi buat Juve gitu. Ya, saya sih sebagai seorang fans sebenarnya tentu kita mengharapkan kemenangan gitu. Nah, tapi kita juga harus realistis juga. Apakah memang Juve atau ini harus bersama-sama dengan Tudor kalau memang targetnya sebenarnya tercapai. Kalau misalnya targetnya ini belum tercapai, kalau menurut saya memang di tiga match terakhir ini, tiga match ke depan melawan Lazio, termasuk melawan Real Madrid itu memang menjadi sebuah ujian terakhir sih menurut saya bagi Tudor karena di tiga match terakhir ini sudah mulai menjelang di setengah musim. Jadi di tiga match ke depan itu menjadi indikator karena tiga match ke depan itu melawan Lazio, melawan Real Madrid, apalagi di UCL itu udah udah di match ketiga sisa 5 match lagi untuk sampai dan itu sangat riskan untuk tidak lolos ke salah satu target Juve ke depan yaitu lolos ke babak 16 besar minimal lewat playoff gitu. Nah, kalau Juve di dua pertandingan Serie A misalnya kalah juga, poin Juve saat ini cuma berat cuma 12. Kalau kalah atau seri kan berarti Juve makin lama. Sampai kita take video ini pun Juve udah mulai peringkat udah mulai turun nih. Awalnya peringkat 6 bisa jadi di besok Juve udah mulai peringkat 8 nih. Kalau Juve dua pertandingan seri ke depan dia masih seri atau kalah, belum ada kemenangan.
bisa jadi makin melorot dan itu makin jauh dari targetnya gitu. Jadi semua tergantung dari manajemen, apakah manajemen ini masih bisa sabar atau tidak. Tapi kalau misalnya 3 match ke depan tidak ada perubahan yang signifikan, artinya Tudor tidak misalkan tidak memberikan reaksi yang positif, misalnya dengan strategi yang baik ataupun eh, dengan poin ataupun kemenangan yang bagus, ya tentu itu bisa menjadi akhir dari masa kepelatihan Tudor. Kalau tanya saya pribadi, sebenarnya sih sudah pengen Tudor untuk out aja, tapi tetap realistis karena di bursa pelatih yang free itu belum ada, menurut saya belum ada pelatih yang bisa masuk ke ke pelatih Juve kalau misalnya Tudor out. Oke, itu ya Mas Wandi pengen Tudor out tapi realistis nih karena di bursa pelatih belum ada yang eh, intinya selevel ya. Oke, nah kalau tadi Mas Wandi mengatakan pelatih out atau tidak itu kan tergantung manajemen ya dan 3 match itu akan menjadi indikator. Nah, kalau menurut Mas Rocky sendiri gimana Mas? Apakah Oh, sorry, maaf. Jadi kita disclaimer dulu ya. Jadi kita tag ini setelah Juventus kalah melawan Como. umum? Nah, partai selanjutnya adalah UCL Juventus melawan Real Madrid. Setelah Real Madrid melawan SS Lazio. Nah, itu semuanya partainya itu away semua tuh dan nggak mudah dan nggak gampang ya kan. Apalagi trennya Tudor itu seri 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 kalah ya kan. Lagi away ya. Iya. Nah, apalagi kita harus tandang ke Santiago Bernabeu yang di mana di situ ada Mbappe, ya kan, dengan ada sorry, siapa? Bellingham, kan terusnya ada Vini Junior, ya kan. Ya gue sih realistis saja ya. Entah Juventus ini saat melawan partai Como ini sudah ngelepas dan fokus ke Real Madrid. Ya gue juga nggak tahu ya kan. Seharusnya sih nggak kayak begitu ya kan. 3 match ini sebenarnya menjadi eh, hari penentuan seorang Igor Tudor ya kan. Igor Tudor sudah diberikan kesempatan saat Thiago Motta waktu itu dipecat ya kan. Lalu datanglah si Igor Tudor ini sebagai caretaker hingga akhir musim yang dimana tugasnya adalah mencapai 4 besar di Serie A zona UCL dan alhamdulillah beliau tercapai targetnya oleh manajemen. Nah saat itu gue berpikir Juventus itu hanya Igor Tudor itu hanya menjadi caretaker aja, ya kan. Terus akan cari pelatih lagi untuk di musim sekarang ini. Ternyata balik lagi UUD, ujung-ujungnya duit lagi, ya kan. Juventus masih belum bisa membeli atau merekrut pelatih top dengan harga cukup fantastis. Ya baliklah ke Igor Tudor, ya kan. Sempat diisukan Juventus itu terlalu sentris mengejar Antonio Conte. Ternyata Conte setelah last minute menjelang Serie A dibuka, akhirnya dia perpanjang kontrak dengan Napoli, ya kan? Gua agak kecewa di situ. Sebenarnya pilihan gue kenapa nggak Gasperini, ya kan? Yang sebenarnya pernah ngelatih Juve juga, biayanya cukup murah, ya kan? Terusnya udah gitu pernah membawa Atalanta itu jadi juara Europa League. Itu sebagai kredit poin ya kan? Nggak nanggung-nanggung juaranya piala kedua setelah UCL ya kan. Tadinya gue pengennya itu, cuma ya udahlah itu kan manajemen yang eh, ngasih keputusan. 3 match awal oke lah. Setelah lawan Inter kok makin lama makin menurun seri. Ya walaupun lawan Dortmund itu kita comeback ya, akhirnya jadi 4-4. Tapi makin ke sini kalah juga. Ya mungkin eh wajar ya kalau misalnya nanti kalah lagi, trennya udah nggak baik ya kan. Harus ada keputusan yang harus diambil oleh manajemen. Kalau kayak begini terus akan menjadi lebih sulit Juventus ke depannya ya kan. Gue belum tahu siapa yang akan menjadi kalau Igor Tudor itu benar-benar dipecat ya kan. Tapi beberapa rumor yang sudah mencuat kayaknya Rafael Palladino ya kan katanya sudah meeting dengan Modesto ya kan. Nah itu gue juga nggak tahu. Tapi kalau menurut gue sih
kita bisa cari pelatih yang cukup berpengalaman, yang sudah pernah membawa klub juara, ya at least pelatih bintang lah, jangan pelatih muda lagi. Ya kalau pelatih muda ya sama aja ngeraba-ngeraba lagi, ya kayak gini-gini lagi, kayak gitu kan. Kayak gitu sih, Patrias. Terus ada yang belum kejawab, Pak? Apalagi ya? Oke, sudah ya, sudah kejawab semua ya. Oh, jawab, jawab semua, oke. Ya Oke. menurut, gue tambahin dikit lagi, ya mudah-mudahan si Tudor ini bisa membuktikan lah lawan Oke. Real Madrid. Ya gue nggak tahu nih, gue pesimis apa optimis ya kan. Ya Kelly lawan Mbappe ya kan, gimana coba. Ya udah gitu aja sih. Oke, kalau kalah lagi berarti harus ada keputusan yang diambil oleh mereka Iya. ya. Dan bisa mencari pelatih yang bisa Apa, apa eh, Clifford ya? Clifford. bisa mencari pelatih yang seenggaknya pernah bikin klub juara, pelatih bintang kalau kata Mas Rocky ya tadi ya. Iya dong. Ada Mancini, ada Spalletti, ya tinggal pilih aja kayak gitulah. Ya ada lagi yang ada stoknya itu doang ya kan, siapa lagi coba? Yang Italiano. Oke. Oke, kita next ke materi yang berikutnya ya Mas ya. Kondisi finansial Juventus kembali menjadi sorotan nih setelah UEFA resmi membuka penyelidikan terkait potensi pelanggaran finansial fair play atau FFP untuk periode 2022-2023 hingga 2024 sampai 2025. Nah, kabar ini dikonfirmasi langsung nih oleh klub dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 yang juga menyinggung bahwa kemungkinan sanksi tidak signifikan, namun tetap bisa berdampak nih pastinya guys, terutama dalam hal pembatasan registrasi pemain untuk musim 2026-2027. Nah, beberapa hari sebelumnya ini Damian Comoli kan memberikan penjelasan menarik ya dalam wawancara dengan Sky Sport nih. Ia mengungkapkan ada batas-batas finansial fair play dan harus hati-hati karena selisih beberapa juta saja akan membuat perbedaan besar. Ia juga ingin tetap menghormati aturan. Nah, pernyataan itu menggambarkan posisi Juventus saat ini yang berada di ambang batas FFP. Biaya tim gaji, amortisasi, dan juga komisi agen ini menyentuh 69% dari total pendapatan 390 juta euro. Hanya 1% di ambang bawah batas, yaitu 70% yang diizinkan oleh UEFA. Klub diprediksi masih akan mencatat kerugian sekitar 50 juta euro nih di laporan 2024-2025 sehingga ruang geraknya makin sempit untuk periode 3 tahun ke depan. Nah, artinya Juventus kini berjalan di atas garis tipis nih, antara kewajiban patuh terhadap aturan UEFA dan kebutuhan tetap kompetitif di lapangan. Itu sebabnya dalam bursa transfer terakhir nih muncul strategi one in one out ya, seperti kasus Zegrova masuk, Nico Gonzalez yang keluar. Nah, demi menjaga keseimbangan rasio biaya terhadap pendapatan. Di sisi lain, Juventus juga memiliki nafas finansial berkat dukungan Exor nih, aset besar dan langkah-langkah restrukturisasi yang sudah berjalan ya. Nah, namun penyelidikan UFA ini bisa jadi ujian penting untuk arah baru manajemen Comoli dan juga Ferrero yang menargetkan Juventus kembali untung pada tahun fiskal 2027. Nah, pertanyaannya untuk Mas eh, Wandi dan juga Mas Rocky ini gimana sih melihat pelanggaran FFP di tahun 2022-2024 nih, di mana tahun tersebut Juve kan sedang chaos-chaosnya. Apakah ini hanya skandal atau sebuah kepatuhan regulasi nih, yang memang Juventus tuh terasa berat dalam mengatur keuangan? Di sisi lain dengan posisi keuangan yang sangat ketat terhadap batas FFP, apakah Juventus perlu lebih fokus pada efisiensi biaya atau tetap agresif nih di Mercato dengan model jual dulu baru beli? Bagaimana strategi seperti ini bisa mempengaruhi kekuatan tim di lapangan? Silakan Mas Rocky. Oke, baik. Terima kasih, Trias. Waduh, berat banget nih. Ini Berat seperti ya? kayak pembahasan Pak Purbaya ini ya kan. Masalah keuangan ya kan. Oke, eh gue sih menanggapi sedikit aja ya. Karena tadi pertanyaannya gimana, apakah ini sebuah skandal atau emang kepatuhan yang harus ditaati oleh setiap klub di Eropa ya. Setiap klub di Eropa kan harus wajib melapor ya kan. Ibaratnya kita kayak ngelapor SPT lah itu kan wajib pajak. Tapi dengan FFP ini ya kita harus Juventus ini harus lebih 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 transparan lagi ya. Karena untuk kemarin kan kita sudah banyak beberapa kasus tuh ya kan. Sehingga mempengaruhi keuangan finansial Juventus hingga
banyak memakan kerugian, apalagi ditambah 2020 itu ada COVID. Dampaknya cukup panjang efeknya, menjadi efek domino. Jadi dengan datangnya Giuntoli waktu itu, ya setelah sebelumnya dipecat, dia berhasil mereduce atau mengurangi overhead cost gaji para pemain Juventus. Walaupun belum mencapai BEP atau break even point atau titik impas, ya kan. Tapi di sini kedatangannya Komoli, kalau gue melihat agak sedikit memberikan angin segar lah, ya kan. Karena mungkin pengalaman dia berbasis mungkin finansial juga, bisa mungkin nantinya akan mengangkat sedikit demi sedikit keuangannya, apa, neraca keuangannya dari Juventus. Nah, apakah ini termasuk skandal? Ya nggak tahu juga ya. Tiba-tiba ada masalah ini tiba-tiba ke up, ya kan? Ya kalau nggak Juventus ya nggak makan, ya kan? Berita-berita media di sana nggak seperti kayak klub-klub Eropa lain kayak PSG, ya kan? Ya, kita nggak tahu, ya kan, pemainnya banyak, terus mahal-mahal lagi, ya kan, gajinya juga tinggi-tinggi. Nah, itu tiba muncul Juventus, ya kan, ya kita berprasangka baik aja dulu, ya kan. Kalaupun nanti emang ada yang skandal, ya ya udah, emang udah Jadi ya, sering ya, fans Juventus udah kenyang lah kayak gini-ginian kayak gitu, udah ya, dari kemarin kasus inilah, terus eh, nggak bisa ikut Piala Champion lah, Liga Champion lah, ya sekarang ada kayak gini. Ya kita lihat aja ke depannya, ya kan, kalau misalkan masih batas di ambang eh, yang ditentukan oleh UEFA, ya kan, mungkin Juventus harus lebih selektif lagi memilih pemain, nggak harus jor-joran. Ya tetap prosesnya akan seperti musim-musim lalu, jual dulu baru beli, ya kan, jual dulu baru beli, ya kan. Walaupun dari segi kita kan disokong oleh Exor, ya kan, tapi nggak setiap setiap musim harus dikasih terus, ya kan, 200 juta 300 juta, ya rugi juga mereka, ya kan. Ini kan akan melihat juga nih nanti keuangannya gimana. Masa setiap musim kita kasih suntikan terus, ya itu mungkin nggak akan jadi mandiri, ya kan. Makanya di sini kan Juventus perlu perlu melihat nih, ya kan, ke depannya kira-kira gajinya yang besar siapa, ya kan, yang paling eh, Vlahovic kan, yang katanya musim depan, ya kan. Nah, itu gajinya cukup cukup tinggi juga. Nah, itu mungkin bisa mengurangi efek dari overhead cost-nya dari Juventus. Nah, ya modelnya akan tetap akan seperti musim-musim lalu, akan ada mencari nih siapa yang mau dijual dulu baru dibeli. Nah, dia mungkin kalau mau dibeli harganya juga yang ya mid mid low, ya, yang nggak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi mungkin kualitasnya bagus. Kalau di gue sih gitu sih. Oke, kalau tadi dikatakan oleh Mas Rocky, Juve harus lebih transparan ya. Mm-mm. Juga di Mercato biasa jual dulu baru beli. Nah, Iya, jual dulu baru beli. Kita bukan Real Madrid sih, ya kan, sama oh, sama PSG atau enggak klub-klub dari IPL, ya kan, bisa. Ya mungkin klub-klub papan bawah IPL bisa menawarkan harga di atas 60 juta, 80 juta, ya itu wajar karena liganya pun sendiri dari hak siar pun juga udah tinggi. Sedangkan mm, Serie A itu kan masih di bawahnya La Liga sama Bundesliga, ya kan. Itu yang juga menjadi hambatan Juventus untuk berkembang, untuk eh eh, pemasarannya juga agak susah, ya kan, dibandingkan dengan klub-klub Eropa lainnya. Karena liganya juga juga udah ketinggalan zaman kayak gitu kan. Menurut gue sih kayak gitu. oke. Kalau dari Mas Wandi sendiri gimana nih, Mas? oke, jadi emang ya ini semua keuangan Juve rugi ini ya sebenarnya sih dalam sebuah perusahaan pasti ada untung rugi kan. Ada untung rugi karena emang sebuah perusahaan tuh memang harus berhutang terlebih dahulu untuk melakukan sebuah pembelian kayak seperti itu kan hal yang wajar ya di sebuah perusahaan. Cuma emang dari tahun 2020 sampai 2024 itu memang banyak terjadi kasus-kasus yang insidentil misalnya COVID itu mempengaruhi target Juve rencana Juve pada tahun itu ya dengan mendatangkan Cristiano Ronaldo tapi dengan gaji tinggi dan harga yang selangit tapi harapannya kan sebenarnya dari dari penjualan jersey, dari kedatangan penonton ke stadion, dari media sosial itu sebenarnya memiliki pengaruh besar. Namun ternyata kan gagal karena ada COVID. Kemudian berbagai kasus yang aneh-aneh, misalnya kasus yang plus Valenza, terus tiba-tiba Juve diturunkan dari peringkat 2 ke peringkat 7 gitu, sehingga tidak bisa berkompetisi di Eropa. Sebenarnya dari tahun 2020 sampai 2020 sampai 2024 memang terjadi kerugian cukup besar, namun itu bertahap
mulai berkurang secara signifikan. Kalau melihat datanya, sebenarnya tahun 2020 Juve rugi sekitar 209 juta euro. Nah, ke 2021 laporan keuangannya rugi 254. Kenapa? Karena Juve waktu itu betul terdampak oleh COVID. Kemudian rugi 2022 ke 2023 rugi 123 juta. Namun ke 2023 2024 itu rugi 199 juta. Itu yang saat Juve terkena kasus pengurangan poin sehingga tidak bisa masuk ke Liga Champions gitu. Artinya memang sehingga ketika saat ini Juve berada pada hampir minus 1% saja dari batas atau break even point dari FFP dari UEFA, itu sebenarnya sebuah pertanda yang baik walaupun masih minus gitu. Jadi memang fokus manajemen pada sampai tahun 2027 itu adalah kestabilan ekonomi. Satu. Yang kedua, Juve itu dianggap memiliki sentimental yang sangat besar terhadap UEFA, apalagi sejak ada kasus dari kemunculan Superliga gitu. Nah, Juve kan disorot tuh sama UEFA. Jadi memang Juve saat ini berusaha untuk kembali mematuhi segala aturan yang dibuat oleh UEFA sehingga Juve bisa lebih leluasa kemudian hari untuk apa namanya tidak lagi terlalu disorot oleh UEFA gitu dengan break even point dari FFP itu dipatuhi. Jadi Juve memberikan kebijakan transfer one in one out gitu. Ketika mau beli harus jual terlebih dahulu atau mungkin ketika ingin beli memiliki persyaratan misalnya harus obligation to buy atau mungkin dry loan. Nah, itu akan dilakukan Juve untuk beberapa tahun ke depan, mungkin targetnya sampai 2027. Nah, itu akan berdampak pada sebenarnya dari prestasi Juve. Gitu. Jadi Juve memang target sampai 2027 karena fokusnya ke stabil ekonomi, makanya Juve memang target untuk meraih juara di kompetisi itu memang belum ada target. Kalau itu target tiap tahun masuk UCL, masuk UCL, masuk final Copa atau juara Copa atau mungkin eh, melangkah di 16 besar di UCL gitu. Jadi memang targetnya hanya sebatas itu di Juve. Jadi belum bisa memberikan target yang lebih jauh itu. Nah, untuk pertanyaan kedua itu tentang Juve perlu fokus pada efisiensi biaya ya. Itu tadi memang harus fokus dulu supaya Juve bisa berbuat lebih banyak ke depannya gitu. Jadi ya istilahnya main aman terlebih dahulu. Jadi tidak perlu memberikan langkah-langkah yang aneh-aneh lagi lah. Karena kalau Juve lagi-lagi disorot itu makanan media lagi. Jadi kasus-kasus yang kemarin-kemarin sudah selesai itu bisa aja di blow up kembali. Nah itu kesukaan media. Jadi kalau tidak ada Juve, berita tentang Juve, media nggak makan ceritanya gitu ya Bang. Nah, itu dia ya. Juve harus main aman dulu nih saat ini. Oke, kita next ke materi yang ketiga. Kita next ke materi yang berikutnya. Ini Dewan Direksi baru Juventus ini akhirnya diumumkan nih secara resmi oleh Exor. Nah, dalam daftar yang diajukan terdapat nama-nama besar nih seperti Antonio Belloni, Gianluca Ferrero, dan juga Guido Bur. Guido Debur. Debor. Ya. Guido Debor ya. Laura Capello, Diva Moriani, hingga Damien Comoli yang dipastikan akan menjadi CEO baru Juventus nih. Nah, sementara itu kan ini nggak ada nama. Nah, sementara itu kan tidak ada nama Scanavino maupun Giorgio Chiellini ya di dalam struktur dewan direksi baru tersebut. Nah, namun absennya Chiellini ini bukan berarti tersingkir nih guys. Sebaliknya, klub menyiapkan peran strategis nih di luar struktur direksi. Ia akan duduk sebagai anggota Dewan Federal FIGC, menggantikan Francesco Calvo dan juga menjadi perwakilan resmi Juventus di level institusional sepak bola Italia. Artinya, Chiellini akan berperan sebagai jembatan antara Juventus dan lembaga-lembaga sepak bola nasional, sebuah posisi diplomatis dan politis yang justru sangat penting di tengah restrukturisasi klub. Nah, masuknya figur-figur berkelas internasional di dewan baru ini menandai era baru Juventus ya, di bawah kepemimpinan Ferrero Comoli yang tampaknya ingin membangun stabilitas dari level tata kelola, bukan sekedar dari sisi teknis saja. Nah, pertanyaannya sekarang nih, gimana sih sebenarnya posisi Chiellini dalam skema besar ini? Apakah peran penghubung eksternal ini memang paling ideal untuknya, atau justru dia lebih cocok langsung di dalam struktur klub nih, ikut menentukan arah kebijakan Juventus dari dalam? Menurut Mas Fandi dan juga Mas Rocky nih, absennya Chiellini dari Dewan Direksi ini, namun penempatannya di Dewan Federal FIGC bisa diartikan sebagai strategi hubungan eksternal, dan apakah posisi ini benar-benar ideal nih bagi Chiellini, mengingat ia punya kredibilitas besar di lapangan dan di mata publik? Atau haruskah ia tetap berada di dalam struktur klub untuk ikut mempengaruhi arah kebijakan dari dalam? Silakan Mas Rocky. Oh, oke baik Trias, terima kasih.
Berita ini emang cukup mengejutkan ya waktu itu. eh Chiellini emang santernya itu masuk dalam jajaran BOD. Tetapi ternyata mungkin manajemen punya keputusan lain sehingga Chiellini ini ditempatkan sebagai utusannya Juventus masuk ke dalam Dewan Federalnya FIGC. FIGC ini PSSI-nya Itali ya kan kalau di sini. Makanya kenapa taruh di situ mungkin Juventus ingin memperbaiki hubungan antara Juventus dengan federasi yang sempat dulu kan zamannya Agnelli itu tidak harmonis plus sama UEFA karena dulu Juventus menginisiasi sama Real Madrid sama Barcelona itu membuat Super League ya kan makanya sehingga Juventus itu terkena sanksi ya kan dari UEFA dan sempat dikucilkan juga nih sama FIGC sehingga banyak intrik-intrik yang terjadi di luar lapangan sehingga banyak yang bilang itu bukannya gua ya data dari sana sih mungkin banyak yang menyebutkan banyak merugikan Juventus lah ya kan dengannya adanya eh, Chiellini ini mungkin bisa memperbaiki hubungan antara Juventus dengan federasi ya kan Calvo itu orangnya oke lah, tapi mungkin Chiellini ini bekas dari eh, timnas Itali ya kan, bawa Euro ya kan, terus banyak dikenal sama orang ya mungkin mungkin relasi dia cukup bagus ya kan antara dia dengan Federasi FIGC kayak gitu. Kan kenapa bilang kayak begitu? Karena dengan kayak begitu ibaratnya kita lah harus sowan dulu nih ya kan ke tempat-tempat yang sekiranya bisa kita ada mengambil posisi lah kayak misalnya Juventus ya bukannya kita ngarepin eh, keajaiban atau keuntungan dari FCGC tapi menurut saya sih dengan memperbaiki hubungan antara klub dengan federasi itu cukup harus lah karena kan kalau nggak kayak begitu eh, kita seperti dianaktirikan ya kan sering mulu disalah-salahin ya kan ya ya banyaklah kasusnya yang sudah terjadi ya kan. Ya mungkin manajemen melihat dengannya perombakan sangat fundamental ya kan. Baik itu mari dari CEO terusnya menempatkan Celini di bagian dari federal PSSI-nya Italia ya kan. Ya mungkin eh, apa proyek masa depannya di tahun 2027 ke atas ya mungkin bisa lebih sustain lagi ya kan nggak kayak sekarang ya kan masih naik turun kayak gitu makanya kenapa Kelly ini ya karena mungkin Kelly ini berkarisma ya kan Captain juga ya kan di Juventus maupun di timnas Italia ya, menurutku saya sih itu sih eh emang harus menempatkan salah satu figur yang ikonik di dalam suatu federasi salah satu klub kita lah kayak gitu. Oke, menempatkan figur yang ikonik ya di federasi. Dan katanya Mas Rocky juga ini bisa memperbaiki hubungan ya dengan Iya. federasi. Ya Kalau maaf-maafan lah kayak itu silaturahmi. Mungkin ya Juventus udah jarang nih silaturahmi ya kan, sering intrik mulu ya kan, sering berbeda pendapat mulu sama sama FIGC sama UEFA ya. Mungkin sekarang udah waktunya ya udah kita sowan lah ya kan. Salam-salaman ya. Kalau kalau di sini kan kayak gitu modelnya ya kan. oke, nah kalau Mas Wadi gimana nih Mas? Oke, jadi istilah gini ya Bang ya. Dulu Juve Scudetto 9 tahun berturut-turut gitu kan. Jadi punya merasa jumawa di atas kan. Jadi waktu FVP jadi musuh seolah-olah jadi musuh Juve itu jadi kayak Iya. nggak apa-apa gitu kan. Kan kita juara juga gitu. Tapi kan itu nggak boleh terulang terus-terusan kan. Nah mungkin menambahkan sedikit dari ketika ada salah satu ikon Itali dan juga mantan pemain Juve, kapten Juve pula ketika bermain itu masuk dalam struktur FIGC minimal ketika ada sebuah keputusan atau ketika ada sebuah usulan itu tentu akan masuk sebuah pertimbangan ketika ingin ditanyakan pendapatnya tentu akan minimal ada pendapat dari seorang mantan pemain Juve dari dalam gitu. Jadi misalnya nih ada keputusan untuk misalnya contohnya misalnya di Serie A kira-kira nanti 2 tahun ke depan akan berlangsung 20 tim gitu. Nah ini kira-kira menurut Ciel ini sebagai orang dari Juve ini menguntungkan buat Juve apa enggak nih gitu. Atau tiba-tiba jadi 16 match 16 klub aja nih di Serie A gitu. Nah ini tentu ketika ada sosok Juve di dalam Baticelli ini, tentu akan dimintai pendapatnya. Jadi satu keuntungannya adalah
penyebaran informasi tentu akan lebih cepat kepada Juve sendiri ketika ada keputusan atau pertimbangan dari FIGC. Yang kedua, tentu suara dari seorang Chiellini sebagai seorang juara Euro itu memiliki pengaruh yang cukup besar, tentu memiliki pengaruh cukup besar bagi forum tersebut, apalagi dengan kualitas Chiellini, dengan kualitas jenjang pendidikan Chiellini sudah sampai S3, tentu memiliki dinilai secara intelektual dan secara pengalaman tuh memiliki eh, kemampuan yang mumpuni untuk masuk dalam sebuah jajaran di FIGC Italia gitu. Jadi itu sebuah keputusan yang bagus dari Juve gitu. Namun yang menjadi kekurangan menurut saya adalah kita kekurangan sosok yang benar-benar Juve di tim Juve sekarang gitu. Tidak ada sosok yang benar-benar mantan pemain yang memiliki pengaruh yang cukup besar, seorang kapten yang mantan kapten yang bisa intinya Juve itu biasanya memiliki sosok yang minimal pernah bermain di Juve gitu. Nah, ketika Chiellini masuk sebagai salah satu direksi Juventus itu dapat menelurkan atau apa namanya menyebarkan aura-aura dan menyebarkan semangat Vino Vino Juve. Nah, ketika misalnya Chiellini masuk sebagai salah satu dewan di FIGC, nah hal itu tentu akan jadi kurang. Nah, itu menjadi PR tersendiri. Itu salah satu kekurangan menurut saya. Tapi benefit yang didapatkan ketika Chiellini masuk sebagai salah satu pengurus atau pengambil kebijakan di FIGC itu juga memiliki benefit yang sangat besar dan itu memiliki poin yang sangat bagus untuk bagaimana Chiellini membangun relasi sesama klub di Serie A, sesama dunia internasional, dan bagaimana bisa memberikan pertimbangan yang baik untuk FIGC dan begitu juga untuk Juventus itu sendiri gitu. Oke, kalau menurut Mas Wandi ya, selain memperbaiki hubungan juga keputusan ini bagus ya ketika ikon Italia dan juga ex pemain Juve di federasi akan dimintai pendapatnya. Karena nilai plusnya penyebaran informasinya pastinya lebih cepat dan juga dia juga punya pengaruh besar ya untuk forum tersebut. Jadi kalau dia berpendapat, pasti pendapatnya akan didengar. Terima kasih Mas Wandi dan juga Mas sudah Ya, bergabung sama Trias ngobrol-ngobrol di sini. Nah, buat teman-teman yang pengen juga jadi narasumber, jangan sungkan-sungkan ya, langsung aja bergabung di membership kita. Oke, Trias, Mas Wandi, dan juga Mas Noki akhiri. Kita tutup. Final Fine. Forza Forza Juve.